Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Kanalsya dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran dengan NIM 151913024. Saya di sini ingin menjelaskan laporan yang telah saya buat. Bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Di era perkembangan teknologi pada saat ini, persaingan dunia bisnis sangat ketat, sehingga banyak perusahaan menawarkan produk-produk berkualitas dan mampu bersaing di pasaran. Perkembangan bisnis properti di Indonesia mengalami kenaikan. Banyaknya pembangunan perumahan baru dengan skala yang besar, ditambah lagi para investor melirik bisnis ini sebagai sarana investasi, sehingga pengembang bisnis ini berlomba-lomba membuat perencanaan proyek perumahan menarik dan inovatif dari pesaingnya. Berhubungan dengan properti biasanya berkaitan erat dengan kegiatan bisnis, yaitu bisnis properti. Jadi bisnis properti yang dapat diartikan sebagai kegiatan pertukaran barang, jasa, atau uang yang berkaitan dengan lahan, hunian, bangunan perkantoran, dan bangunan komersial. Untuk pengertian bisnis sendiri dapat diartikan sebagai jenis usaha yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, seperti dalam hal kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Dalam hal ini, produk properti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar adalah tempat tinggal atau rumah. Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia untuk berlindung dan sebagai tempat berkumpul. Saat ini rumah juga dijadikan bisnis. Dalam sektor jual beli properti, melihat begitu pentingnya agen properti, maka diperlukan kualitas pelayanan dan promosi dalam keputusan pembelian properti. Perusahaan harus mampu mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen pada saat ini maupun mendatang. Membandingkan dengan perusahaan lain, mendapatkan informasi baik dari media iklan maupun referensi, dan sampai mencari informasi apakah perusahaan tersebut memiliki cita amal yang baik. Salah satunya yaitu BLP, Bumi Lingga Pertiwi, merupakan salah satu perusahaan pengembangan perumahan atau kawasan yang berdomisili di Gresik. BLP Property berdiri pada tanggal 5 Oktober 1981 yang semula dengan nama PT Gresik Kota Baru, dan pada tanggal 18 Februari 1983 berubah nama menjadi PT Bumi Lingga Pertiwi yang dikenal dengan nama BLP Property. BLP Property didirikan oleh seorang pengusaha putra Gresik yang bernama Haji Bisri Ilyas yang sering dikenal dengan panggilan Pak Bisri. BLP atau PT Bumi Lingga Pertiwi adalah perusahaan real estate yang setelah berdiri lebih dari 30 tahun. Perusahaan ini telah mengembangkan beberapa kawasan perumahan seperti Gresik Kota Baru, DKB, Pondok Permata Suci, BPS, dan Permata Sekayu Residence. BLP Property tercatat sebagai anggota REI dengan nomor urut 31 dengan nomor registrasi 03 kali 31. Pelayanan publik adalah kegiatan yang menyediakan layanan sesuai dengan keperluan masyarakat berdasarkan kepentingannya pada instansi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan menurut Rasid tahun 2013. Umumnya pelayanan publik melayani administrasi pengadaan barang maupun jasa. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang baik akan berdampak pada kesejahteraan warganya. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka Bumi Lingga Pertiwi melakukan pembangunan sebuah usaha properti di Kota Gresik. Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan yang dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atau pelayanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi penting karena akan menimbulkan dampak pada citra perusahaan.
kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan. Jika kualitas pelayanan baik dan dapat memenuhi harapan dari pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas. Maka dari itu, setelah saya melakukan pengamatan pada saat praktik kerja lapangan di Lingga Pertiwi Gresik, menurut saya bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan pihak marketing di Lingga Pertiwi kepada konsumen. Banyak perusahaan yang mampu memberikan kualitas pelayanan yang diharapkan kepada konsumen yang memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dengan tujuan untuk menjaga kepuasan yang diterima oleh konsumen. Rumusan masalah 1.2. Soal pertama, bagaimana pelayanan marketing terhadap konsumen. Nomor 2, bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan marketing Bumi Lingga Pertiwi. 1.3, tujuan dan manfaat. 1.1, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pelayanan marketing Bumi Lingga Pertiwi. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap pelayanan marketing Bumi Lingga Pertiwi. 1.3.2, manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama, memperluas wawasan mengenai kualitas pelayanan. Yang kedua, mempraktikkan ilmu mata kuliah pemasaran yang sudah dipelajari pada saat perkuliahan. Yang ketiga, meningkatkan soft skill dan hard skill. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan tentang kepuasan pelayanan. Nomor 2, kami mengharapkan si pembaca lebih berpikir secara kritis. Bab 2, tinjauan teori. 2.1, landasan teori. Berdasarkan proposal ujian akhir semester mengenai analisis pelayanan marketing terhadap konsumen Bumi Lingga Pertiwi Gresik adalah menganalisis kualitas pelayanan menurut 5 dimensi: tangible atau berwujud, reliability atau keandalan, responsif atau respon ketanggapan, asuransi atau jaminan, dan empati atau empati. Juga diperlukan landasan teori mengenai pengertian komunikasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Asas pelayanan publik. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /Kep /M.PAN /7 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat harus memegang asas pelayanan publik sebagai berikut. 1. Transparansi pelayanan publik yang dijalankan negara harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan dapat mudah dimengerti. Prinsip pelayanan publik 2.2.2. Pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /Kep /M.PAN /7 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik diatur prinsip pelayanan publik sebagai berikut: A. Kesederhanaan, B. Kejelasan, C. Kepastian waktu, D. Akurasi, E. Keamanan, F. Tanggung jawab, G. Kelengkapan sarana dan prasarana, H. Kemudahan akses, I. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, J. Kenyamanan. Marketing. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, tahun penerbitan 2016, pemasaran adalah sebuah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Inti dari pemasaran adalah untuk memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan dan pertukaran nilai dengan orang lain. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian pendekatan kualitatif.
dalam komunikasi menekankan pada bagaimana sebuah pendekatan dapat mengungkapkan makna-makna dari konten komunikasi yang ada, sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh berhubungan pemaknaan dari sebuah proses komunikasi yang terjadi. Terima kasih.